Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, Lebaran tinggal menghitung hari lagi dan nggak masalah kalau seandainya kalian nggak punya baju baru kali ini. In this economy, ada baiknya kalian itu lebih menahan uang aja daripada buat jajan-jajan yang nggak perlu. Saran aja sih ini. Karena manhwa ini sempet kelewat, jadi gue akan langsung bahas 3 chapter sekaligus karena emang agak ketinggalan sih. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya di video pojokan atas. Oke, di chapter kemarin, Minkyung diajak Isop buat pergi perjalanan dinas ke Prancis dan Sea akhirnya ikut turun tangan untuk mengatur pakaian macam apa yang akan dibawa oleh Minkyung karena Minkyung ini milih bajunya enggak banget. Nah, lirik kayak manhwa Isop Roman chapter 63 sampai 65, Sea akhirnya mengajak bestinya ini ke sebuah rumah mode yang isinya tuh pakaian-pakaian bermerek dan super bagus. Ternyata Sea ini kerjanya sebagai jurnalis fashion, jadi dia tuh paham banget soal perkembangan fashion terkini. Saya cerita kalau toko mode ini itu sering banget ngasih endorse ke para artis biar mereka tuh pakai baju-baju dari produk mereka, dari toko mereka. Artis-artis itu kan sering banget kelihatan lagi di foto-foto di airport kan, kayak mereka tuh baru pergi dari mana gitu dan mereka tuh kelihatan pakai baju-baju bermerek dan itu tuh ternyata emang disengaja karena sebagai itikat soft selling merek-merek tertentu. Kalian pasti tahu lah ya, banyak banget artis-artis Korea yang kedapatan pakai baju-baju bermerek kayak Chanel, terus Louis Vuitton dan lain-lain gitu kan. Itu sebenarnya buat soft selling juga. Nah, di toko yang dikenalkan oleh saya ini, mereka tuh ngejual merek-merek yang sama seperti yang dipakai oleh para artis tersebut. Jadi dia tuh bukan yang punya merek, tapi dia tuh kayak ngejualin aja. Tapi emang tipe-tipe jurnalis fashion itu orangnya aktif banget sih, kayak seru aja gitu loh mereka. Semuanya tuh kayak ekstrovert parah gitu. Dan sekarang Minkyung mempercayakan mode yang akan dia pakai kepada sahabatnya ini. Ternyata CA ini udah punya hubungan yang baik sama pihak toko karena CA ini beberapa kali mengulas tentang toko mereka dengan sangat baik. Mingyung akhirnya tahu betapa sangarnya temennya ini dan CA akhirnya mengenalkan Mingyung kepada orang-orang yang ada di toko ini. Dan CA ini memperkenalkan Mingyung sebagai asistennya Isop yang merupakan CEO dari TK Fashion. Sebagai orang fashion, orang-orang toko ini paham banget dengan kondisi yang terjadi pada merek Durell yang saat ini tuh sedang ada di ujung tombak. Mereka tuh kayak basa-basi ke Minkyung. Duh, sayang banget ya, Durell tuh dulu padahal katanya kuat banget gitu loh. Tapi sekarang kok bisa ya mereka ini jadi seturun itu gitu loh. Padahal sekarang dia tuh dipegang sama si Pak Ishop itu kan. Dia tuh yang cakep itu gak sih? Harusnya bisa kan buat ngedompleng merek dari Durell ini. Gitu kata mereka. Minkyung kayaknya nggak bisa seluwes itu menanggapi basa-basi dari para pekerja di toko ini. Dan dia bilang kalau saat ini dia tuh nggak bisa ngasih detail lebih lanjut soal kondisi dari Durell. Semua orang sempet kaget, tapi mereka tuh kayak udah paham gitu loh gimana perangainya dari si Minkyung ini. Sesuai dengan permintaan Sea, orang-orang toko akhirnya ngasih beberapa baju buat dipakai oleh Minkyung. Tapi emang pada dasarnya Minkyung kan agak kurang ya taste fashionnya dan dia tuh salah cara pakai bajunya. Akhirnya mau nggak mau salah satu desainer dari toko tersebut turun tangan dan bantuin Minkyung biar dia tuh pakai baju yang baik dan benar. Dan akhirnya Minkyung cantik seperti biasanya. Si desainer bilang kalau badannya Minkyung ini emang udah bagus dari sononya. Jadi mau di mix and match apapun dengan berbagai macam merek pun pasti juga akan kelihatan bagus. Setelah seharian milih-milih baju, akhirnya Minkyung berangkat ke Prancis bareng sama si Isop. Isop ternyata menyadari perubahan gaya berpakaian dari Minkyung dan Minkyung bilang kalau dia tuh harus kelihatan lebih proper karena tujuan mereka ke Prancis kan buat membicarakan soal bisnis fashion. Jadi pakaian mereka tuh harus lebih kelihatan wah gitu. Isop bilang kalau dia tuh suka banget dengan gaya berpakaian Minkyung yang sekarang dan hal ini jelas bikin Minkyung malu-malu. Pas mereka udah nyampe di Prancis, Minkyung membacakan jadwal dari Isop yang hari itu akan ketemu sama beberapa orang penting. Salah satunya adalah Patrick Faubert yang merupakan anak dari pemimpin merek GV. Minkyung bilang kalau Patrick ini punya hubungan yang sama kayak Isop dan mereka tuh punya ketertarikan yang sama soal fashion. Jadi kayaknya Isop sama Patrick ini bisa lebih gampang nyambungnya kalau ngobrol. Akhirnya
Isop ketemu sama Patrick dan mereka tuh kelihatan akrab banget karena pada awalnya mereka tuh emang udah berteman sejak lama. Isop memperkenalkan Minkyung kepada Patrick kalau mulai saat ini Patrick bakalan sering banget ketemu sama Minkyung karena Minkyung ini adalah asistennya. Mungkin karena kebiasaan dari orang-orang Prancis yang physical touch-nya tuh kuat banget kali ya. Patrick ini langsung cipika-cipiki ke Minkyung dan itu bikin Minkyung sama Isop itu kaget banget. Tapi di Indonesia juga orang-orangnya pada suka banget kan kayak cipika-cipiki gitu. Meskipun nggak semua orang itu nyaman ya dengan hal itu, tapi kemungkinan orang-orang di Indonesia sih melakukan hal itu karena pas mereka udah deket aja kali ya. Durel memuji gaya berpakaian dari Minkyung yang berhasil memadu-madankan produk dari GV sama produk dari Durel. Dan Minkyung sekarang itu kelihatan cakep banget dengan pakaian yang dia pakai sekarang. Isop kesel dengan pujian yang diberikan oleh Patrick kepada Minkyung dan Isop meminta buat Patrick ini nggak perlu ngegodain cewek-cewek yang baru dia kenal. Di sini Patrick kayaknya paham kalau si Isop ini kelihatan kesel banget sama dia dan dia tuh langsung ngakak karena kelihatannya dia tahu deh kalau si Isop ini cemburu sama dia. Setelah seharian digebukin banyak rapat dan pertemuan soal perjanjian bisnis, Minkyung kecapean di kamar dan dia tuh akhirnya mulai memikirkan kegiatan apa yang baru saja mereka lakukan hari ini. Setelah mengikuti Isop seharian, Mingyung menyadari kalau Isop ini kayaknya emang punya dunia yang sangat berbeda dengan dirinya. Isop kelihatan gampang banget berbaur dengan semua kolega yang dia temui hari ini dan Isop itu kelihatan gak canggung sama sekali. Mingyung akhirnya mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang nggak perlu dan dia memutuskan buat mandi sambil menyegarkan pikirannya. Minkyung menyadari kalau ruangan kamarnya ini bagus banget dan dia tuh tahu kalau kamar ini tuh berdekatan dengan kamarnya si Isop. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi. Tapi dia tuh penasaran ada sebuah pintu yang dia nggak tahu di mana pintu ini akan bermuara. Penasaran dengan pintu itu, Minkyung akhirnya mencoba membuka pintu tersebut dan ternyata pintu itu nyambung ke kamar dari Isop yang kebetulan Isop ini lagi ganti baju. Minkyung buru-buru nutup pintunya lagi dan dia tuh langsung minta maaf karena dia tuh nggak tahu kalau ternyata di balik pintu itu adalah kamar dari Isop. Isop udah tahu soal pintu itu dan dia emang sengaja memilih kamar seperti itu biar mereka tuh gampang koordinasi dan dia bilang kalau nggak masalah kalau seandainya Minkyung ini nggak sengaja ngebuka pintu itu. Toh dia emang mengizinkan Minkyung buat datang ke kamarnya kapan aja. Tapi tetap aja si Minkyung ini ngerasa nggak enak sama bosnya. Di keesokan harinya, Minkyung menyediakan sarapan yang manis-manis buat Isop sebagai permintaan maaf. Isop bilang kalau Minkyung ini nggak usah sampai segitunya ngerasa nggak enak, tapi Minkyung ini tetap memaksa Isop untuk menerima permintaan maaf dari dia karena ngerasa nggak enak. Sambil melaksanakan prosesi sarapan, sekarang Minkyung membacakan jadwal yang akan dijalani oleh Isop seharian di Prancis. Hari ini, Isop akan bertemu dengan Tae Sowo yang merupakan wakil CEO dari TK Group yang juga merupakan ayah kandung dari Isop. Kalau kamu lupa, ayahnya Isop ini emang punya nama yang cukup buruk di mata keluarganya Isop karena dia ini secara tidak bertanggung jawab meninggalkan perusahaannya ketika kondisi keuangan negara ini lagi buruk. Jadi ini coba gue jelasin sedikit ya. Di dunia manhwa ini, krisis ekonomi ini sempat menghantam Korea Selatan. Jadi hal ini tuh jelas berdampak ke banyak perusahaan, termasuk dengan perusahaan TK Group. Di tengah momen kritis tersebut, ayahnya Isop ini malah kabur. Bahkan dia tuh meninggalkan Isop yang masih kecil sendirian aja bareng sama ibunya. Tapi sebangsat-bangsatnya ayahnya Isop, Isop juga nggak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun juga Tae Sowo tetaplah wakil CEO dari TK Group. Minkyung berharap di dalam pertemuan ini Isop tidak mencampurkan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Pas udah nyampe di kediaman Tae Sowo, Isop sebenarnya juga udah profesional banget gitu menghadapi ayahnya. Tapi di sisi lain, kayaknya ayahnya ini nggak ada niatan untuk berperilaku profesional dan terus ngerenting soal kesialan di hidupnya setelah meninggalkan Korea Selatan. Sewo terus-terusan nyalain Jun Seop yang dirasa ngedepak posisinya dengan memanfaatkan kondisi Sowo saat itu. Pokoknya di sini ayahnya Isop itu terus-terusan nyalahin keadaan dan bahkan dia tuh kayak ngerasa nggak terlalu terbebani saat meninggalkan ibunya Isop yang harus ngurusin anak-anaknya sendirian. Sowo yakin banget kalau istrinya saat ini pasti benci banget sama dia. Tapi Isop bilang kalau saat ini ibunya tuh malah kelihatan kayak nggak peduli gitu sama suaminya yang nggak bertanggung jawab tersebut.
Dari tadi tuh Isop bersikap formal banget kepada Sowo karena dia tuh emang pengen menjaga profesionalitas gitu loh, karena di sana kan mereka lagi ngomongin soal kerjaan. Tapi ayahnya malah nggak nyaman dengan perilaku dari putranya. Isop bilang kalau dia tuh harus bersikap formal karena saat ini masih ada karyawannya yang berada di ruangan yang sama. Toh sekarang mereka kan juga lagi ngomongin kerjaan gitu loh, jadi harus tetap profesional meskipun mereka ini ayah dan anak. Sowo akhirnya balik ke mode kerja dan dia bilang kalau saat ini dia tuh punya rencana buat kembali ke Korea Selatan. Dan dia tuh pengen minta bantuan ke Isop buat ngebujuk kakeknya biar setuju untuk memberikan investasi ke perusahaan wine yang dia miliki sekarang. Saat ini, Sowo emang lagi punya bisnis wine di Prancis dan dia tuh berencana untuk membawa usahanya ini ke Korea Selatan mengingat bisnis wine di Korea Selatan itu lagi ada di posisi oke-okenya. Isop meminta Minkyung buat memeriksa proposalnya dan ngeliat Minkyung yang berdiri sebagai asisten Isop, Sowo cukup kaget karena Minkyung ini nggak kayak yang ada di bayangan dia gitu loh. Sowo mendengar kalau Minkyung ini adalah sosok yang nggak terlalu mencolok, super kaku, dan sering membuat sikap-sikap yang nggak masuk akal. Intinya kayak ngerendahin si Minkyung gitu. Mendengar hal ini, Isop langsung bereaksi dan dia meminta Minkyung buat segera meninggalkan ruangan, biar Minkyung ini nggak mendengar ocehan kurang ajar dari ayahnya lagi. Ternyata, alasan Sobo mengatakan hal ini karena dia tuh kesel banget ketika melihat seorang wanita yang berdiri di atas lahan pekerjaan yang harusnya diisi oleh para lelaki. Dia tahu kalau posisi Minkyung saat ini pasti ada campur tangan dari Jun Seo. Isop langsung marah dan dia minta buat ayahnya ini nggak perlu bicara sekasar itu kepada Minkyung. Menyadari Isop kelihatan marah banget, Sowo akhirnya menyadari kalau putranya ini kayaknya punya hubungan yang lebih spesial dengan asistennya. Jadi sumpah apaan banget sih bapaknya si Seop ini. Benci banget gue sama tipe-tipe bapak-bapak yang patriarki dan ngelempar kesalahan ke orang lain. Kayak gak ada tanggung jawabnya gitu loh. Udah ninggalin anaknya, sekarang dia tuh mau ngerepotin anaknya juga. Kayak mukanya di mana gitu. Kalau kamu suka sama Rick Manwa ini dan aku harap kamu emang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan kalau kamu gak suka, kamu juga bisa pusing banget gue, lapar lagi. Dan gitu aja, bye.